Ternyata 4 perlombaan ini ya yang biasa kita pakai untuk memeriahkan 17-an punya cerita sejarah nan kelam. Seperti kita tahu, momen Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus tuh biasanya dimeriahkan dengan berbagai perlombaan kan. Dari anak-anak hingga dewasa marak mengikuti lomba 17-an berupa permainan tradisional. Nah, pernah nggak sih kalian terbersit nih, siapa dan bagaimana perlombaan 17-an diciptakan? Ternyata di balik kemeriahan lomba 17-an menyimpan cerita sejarah yang justru miris sekaligus. Dan perlombaan-perlombaan apa aja nih yang ternyata menyimpan sejarah miris nan tersebut? Sebelum kita bahas, hai, namaku Cindy. Selamat datang di Ruang Ceritaku. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kamu yang suka sama pembahasan-pembahasan seperti ini. Kita masuk ke lomba yang pertama, yaitu Panjat Pinang. Nah, Panjat Pinang ini tuh menjadi salah satu perlombaan yang enggak pernah terlewati pada acara Hari Kemerdekaan negara kita. Panjat Pinang ini adalah permainan kelompok dengan cara memanjat bambu atau pohon kelapa yang telah dilumuri oli atau lumpur untuk mendapatkan hadiah yang digantung di ujung batang tersebut. Nah, hadiah Panjat Pinang ini sangat variatif banget ya, mulai dari peralatan elektronik, baju, kebutuhan pokok, dan berbagai macam lainnya. Pun pada faktanya ya, di balik keseruan lomba yang selalu diadakan setiap tanggal 17 Agustus ini tuh mempunyai sejarah kelam, di mana Panjat Pinang sudah ada nih sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, lomba Panjat Pinang biasanya diadakan setiap tanggal 31 Agustus buat merayakan hari ulang tahunnya Ratu Belanda pada saat itu, yakni Ratu Wilhelmina. Nah, nggak hanya untuk perayaan pesta ulang tahun ya, Panjat Pinang juga sering dilakukan untuk merayakan pesta pernikahan. Bangsawan-bangsawan Belanda pada saat itu mengadakan lomba Panjat Pinang sebagai hiburan buat mereka. Mereka menjadikan para penduduk pribumi sebagai bahan tertawaan. Sebab dianggap lucu ketika melihat penduduk pribumi berbondong-bondong berusaha banget nih memanjat batang pinang hanya untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang sangat berharga untuk mereka pada saat itu. Kemudian ada lomba balap karung. Nah, dalam perlombaan ini nih ya, kamu tuh cuma perlu memasukkan kedua kaki ke dalam karung goni, terus beradu cepat nih dengan pemain lainnya. Nah, lomba yang ini tuh membutuhkan kecepatan dan keseimbangan dan paling populer banget nih, selalu ada setiap tahunnya. Nah, buat kamu yang lahir di era 90-an pasti pernah banget ngikutin perlombaan yang satu ini. Coba kamu yang pernah ikut lomba ini tulis di kolom komentar. Nah, ternyata asal-usul mengenai lomba balap karung ini tuh tidak begitu terlalu banyak ditulis ya. Beberapa sumber tuh menulis lomba balap karung ini digelar sebagai peringatan atas Indonesia yang dijajah Jepang. Ketika penjajahan Jepang, masyarakat Indonesia tuh mengenakan pakaian dari karung goni. Kemudian ada lomba tarik tambang. Nah, perlombaan ini tuh diikuti oleh orang-orang dewasa ya pada umumnya. Dan di setiap timnya itu terdiri dari beberapa orang. Dalam permainan tarik tambang antar lawan biasanya harus sesama jenis ya. Nah, ketika para pemainnya perempuan, maka lawannya juga harus perempuan. Untuk memperoleh kemenangan, kamu harus menahan dan menarik tali. Bila tali tersebut tertarik dan kelompok lawan melebihi batas tali, maka kelompok kamu tuh dinyatakan menang. Nah, asal mula lomba tarik tambang ini terjadi sejak zaman Belanda, di mana para pribumi tuh dipaksa buat kerja. Nah, mereka menggunakan tali tambang untuk menarik suatu benda seperti batu, pasir, atau benda-benda berat lainnya. Saking kurangnya hiburan ya pada saat itu, akhirnya para pekerja nih yang tengah menarik tambang dijadikan guyonan. Nah, pasca merdeka, akhirnya tarik tambang justru dijadikan salah satu perlombaan yang populer sampai saat ini. Seperti yang kita tahu, lomba balap makan kerupuk tuh menjadi lomba perayaan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang disenengin banget sama kaum muda maupun yang dewasa. Lomba makan kerupuk juga mengingatkan rakyat Indonesia pada masa sulit di tahun 1930 sampai 1940. Saat itu ya, bangsa Indonesia tuh mengalami krisis dan mengakibatkan lonjakan kebutuhan pangan sehingga masyarakat bawah hanya dapat memakan kerupuk sebagai lauk.
Nah, lomba makan kerupuk meninggalkan makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang dan sanggup melewati masa-masa sulit. Hal tersebut digambarkan melalui cara makan kerupuk yang digantung tanpa menggunakan bantuan tangan.